Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas 7. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurfadila Ramadhani, NIM 251. Di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi terhadap wireless network. Untuk step pertama kita diminta untuk melakukan connectivity terhadap wireless dan router. Jadi di sini kita menyambungkan dulu untuk kabelnya dari admin serta ke wirelessnya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dalam bentuk dalam bentuk catatan. Nah, di sini kita diminta untuk step pertama itu melakukan connectivity dari admin ke wireless. Kita menggunakan kabel fast Ethernet 01 dan untuk yang ke wireless itu kita pakai Gigabit Ethernet 1. Setelah itu kita lakukan percepatan, kita klik di sini. Setelah itu kita lanjut ke step 2, di mana step 2 ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi admin ke use DHCP, di mana kita ubah dari static ke DHCP dan kemudian akan muncul IPv4 address-nya, subnet mask, default gateway-nya dan DNS servernya. Tapi di sini DNS servernya masih 00 ya. Terus untuk step ketiga kita diminta untuk melakukan connectivity the WR web interface. Jadi kita masuk dulu di admin desktop, terus di webnya, terus nanti kita diminta untuk masukkan URL yang sudah tertera di modul. Di sini kita masukkan URL-nya itu yang ini step 3. Kita masukkan yang ini. Setelah kita masukkan ini, nanti kita masukin username-nya admin, password-nya juga admin. Setelah itu kita pencet OK. Nah, lanjut ke step 4. Di step 4 ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi the Ethernet port of WR. Jadi, kita di sini kita ubah dalam adminnya, kita masuk dan kita pilih yang internet setup. Nah, kita ganti untuk internet connectivity type-nya itu jadi status IP. Nah, untuk awalnya itu kan di sininya masih 00 kan. Nah, kita ubah menjadi sesuai dengan yang ada di dalam modulnya ini. Untuk internet IP address-nya seperti ini, subnet mask-nya juga, default gateway-nya dan DNS satunya juga sama. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk save settingannya. Setelah itu kita untuk untuk part 2-nya kita diminta untuk melakukan ini browsing kepada wireless basic ASP, terus kita ubah menjadi enable, terus ininya kita isi menjadi company, dan untuk 5GHz step 2 nya kita ganti disable dan ininya juga kita ganti disable. Terus untuk step 2 nya kita mengkonfigurasi wireless security dengan setting, dimana kita ganti untuk ininya kita ganti ke personal, terus password helps-nya ini kita ganti ke Cisco 123 tanda seru. Setelah itu kita masuk ke step 3-nya. Step 3-nya kita diminta untuk connect the wireless client to access point. Jadi step 3-nya itu connect the wireless client. Jadi kita masuk dulu ke laptop 1 desktop, terus kita masuk ke connect-nya, terus kita refresh dulu. Setelah refresh kita klik yang company-nya ini. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada laptop kedua. Setelah itu kita save perubahannya itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke part 3, di mana kita diminta untuk melakukan connectivity wireless client to an access point.
Nah, di sini step pertamanya kita melakukan konfigurasi the access point, di mana kita ganti SSID-nya itu a company, terus uh, ininya kita ganti ke WPA SPK, terus password ininya juga kita ganti Cisco 123 tanda seru. Setelah itu kita masuk ke step 2. Di step 2 ini kita diminta untuk connectivity the wireless client, dimana kita masuk ke connect, terus kita refresh. Setelah itu kita pilih a company yang channelnya itu 1, kita klik. Setelah itu di part keempat itu kita diminta other administrative tasks. Jadi untuk step satunya kita diminta untuk merubah the wireless access passwordnya. Jadi pertama itu kita ganti wireless passwordnya menjadi Cisco ini. Nah, setelah itu kita save setting. Setelah itu kita masukkan username-nya admin dan passwordnya Cisco seperti yang sudah kita ubah tadi. Nah, kalau udah nanti akan tampilannya seperti ini. Step 2-nya kita diminta untuk change the DHCP address rank in WR. Jadi di sini kita ganti untuk network setupnya enable, terus ininya kita ganti maksimumnya 50. Ininya kita isi sesuai dengan yang ini. Nah, setelah itu kita coba masuk ke dalam admin, terus desktop sama yang masuk ke dalam command prompt. Nah, di command prompt ini kita kita ketik ipconfig strip renew, terus nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika step-step yang sudah kita lakukan sesuai dengan yang di modul, maka tampilan complexionnya itu akan 100%. Nah, kita cek di sini apakah semua udah tercentang. Seharusnya sudah ya, karena udah 100%. Nah, di sini tuh udah tercentang ya, teman-teman. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.